Sudah 1,5 tahun lebih sejak virus COVID pertama kali diumumkan masuk ke Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Pandemi masih terus berlangsung dan telah banyak memakan korban. Pada tanggal 3 Agustus 2021, Indonesia mencatat sebanyak 3.496.700 kasus positif. Khusus di Kota Makassar, telah terkonfirmasi sebanyak 41.988 kasus positif COVID-19 per tanggal 4 Agustus 2021. Menanggapi hal itu, pemerintah pusat beserta pemerintah daerah tentu saja tidak tinggal diam. Mereka langsung melakukan tindakan-tindakan pencegahan penularan virus. Penyemprotan disinfektan pada kereta KRL di Dipo KRL Depok, Jawa Barat. Kini Istana Kepresidenan Jakarta juga memperlakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang datang. Seluruh penumpang pesawat domestik dan luar negeri wajib mengisi aplikasi elektronik Health Alert Card. Dalam razia ini, petugas mendatangi 7 titik keramaian yang ada di wilayah Kecamatan Panakukang. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia, Pak Joko Widodo, menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kemudian setelah itu, di bulan-bulan selanjutnya disusul dengan kebijakan-kebijakan lain seperti PPKM Jawa Bali, PPKM Mikro, hingga PPKM Darurat. Khusus di Kota Makassar, Wali Kota Kota Makassar Muhammad Ramdan Pamanto atau yang lebih dikenal dengan Dani Pamanto juga mengeluarkan banyak peraturan seperti Perwali Nomor 36 Tahun 2020, Perwali Nomor 53 Tahun 2020, Perwali Nomor 5 Tahun 2021, dan masih banyak yang lainnya. Hal ini tentu saja bermaksud baik. Selain membantu pemerintah pusat untuk mengendalikan pandemi COVID, peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban agar pandemi segera berakhir. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu. Setelah instruksi Presiden untuk memperpanjang PPKM di berbagai daerah, Kota Makassar juga memperpanjang PPKM sampai tanggal 9 Agustus 2021. Dan mungkin saja masih ada kemungkinan untuk diperpanjang, tergantung situasi dan kondisi di Kota Makassar. Dalam surat edaran Wali Kota Kota Makassar nomor 443.1/391 surat edar Kesbangpol _8/2021, ada beberapa poin yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, kegiatan di sektor kritikal dapat beroperasi 100%. Yang kedua, apotek dan toko obat diizinkan untuk buka selama 24 jam. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar masih harus dilaksanakan secara daring. Yang keempat, pasar tradisional, toko kelontong, agen voucher, salon, laundry, dan lain-lain diizinkan untuk buka sampai jam 9 malam. Yang kelima, supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi sampai pukul 9 malam. Yang keenam, warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka sampai pukul 10 malam. Yang ketujuh, rumah makan dan kafe dengan skala kecil diizinkan buka sampai pukul 10 malam. Yang kedelapan, restoran, rumah makan, dan kafe dengan skala sedang dan besar hanya diizinkan untuk menerima pesanan takeaway dan tidak diizinkan untuk makan di tempat. Yang kesembilan,
Kegiatan pada pusat perbelanjaan seperti mal dan pusat perbelanjaan lainnya untuk sementara ditutup, kecuali akses ke restoran dan supermarket yang ada di dalamnya. Kita bisa melihat kembali pada poin 5 dan 8 yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi, perbedaan kegiatan pada pusat perbelanjaan hanya diizinkan beroperasi sampai pukul 8 malam. Yang ke-10, pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dapat beroperasi 100%. Yang ke-11, tempat ibadah seperti masjid, musola, gereja, pura, vihara, dan kelenteng untuk sementara tidak mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah dan disarankan untuk mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Yang ke-12, fasilitas umum seperti taman umum, tempat wisata umum, dan area publik yang lain untuk sementara ditutup. Yang ke-13, lokasi seni dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian ditutup sementara. Yang ke-14, kegiatan olahraga atau pertandingan diperbolehkan dengan catatan hanya olahraga mandiri atau bukan tim dan dilaksanakan tanpa supporter atau penonton. Yang ke-15, selama masa PPKM, resepsi pernikahan ditiadakan. Yang ke-16, pelaksanaan kegiatan usaha karaoke, klub malam, live musik, dan semacamnya ditutup selama masa PPKM masih berlangsung. Untuk semua kegiatan usaha yang diizinkan, tentu saja harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Untuk informasi yang lebih jelas, silakan mengunjungi postingan akun sosial media Wali Kota Kota Makassar, Dani Pemanto. Banyak yang beranggapan bahwa PPKM ini tidak efektif. Selain menghambat usaha-usaha kecil atau UMKM, penambahan pasien COVID juga masih tidak berkurang dari hari ke hari di Makassar. Menurut saya secara pribadi, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh seberapa patuh kita terhadap aturan ini. Ketika aturan ini tidak diindahkan atau dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, maka aturan ini hanya sebatas tulisan di atas kertas dan tidak akan membuahkan hasil sama sekali. Jika kita membandingkan dengan negara Indonesia secara keseluruhan, PPKM ini bisa dikatakan berhasil di beberapa daerah, dan terbukti jika kita melihat statik jumlah pasien terkonfirmasi, maka kita melihat penurunan grafik secara signifikan. Jadi kesimpulannya, keberhasilan dari aturan ini sangat ditentukan oleh masyarakat kita sendiri. Jika kita betul-betul menaati larangan yang ada di dalamnya, maka kita akan berhasil menghadapi pandemi ini sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan oleh Wali Kota Makassar, keputusan seperti ini memang tidak menyenangkan, tapi anggaplah ini seperti obat. Obat juga pahit rasanya, tapi insya Allah menyembuhkan. PPKM itu tidak enak rasanya, tapi insya Allah akan menyembuhkan. Mungkin sekian dari saya, Patrick Firman Mandoang, mahasiswa KKN Gelombang 106, wilayah Panakukang 2. Salam sehat, tetap terapkan 5M, dan jangan lupa vaksin. Salam Aki.